Bapak ini sebelum berangkat sholat id, palanya kagak ketatap pinggiran ranjang kan? Atau mungkin tidurnya salah bantal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber biasa yang terus satu super sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini agak terlambat sih karena gue pengen tahu banget itu tentang pondok pesantren Al Zaitun ya. Ya, wah, yang memang bikin breng gitu ya, keluar berbagai macam pendapat tentang Al Zaitun ini ya. Dan gue penasaran juga sama pimpinan pondoknya itu, siapa? Panji Gumilang ya, Syekh Panji Gumilang, yang ada yang bilang juga khutbah idnya itu tentang hubungan baik dengan Israel, Zionis, ya mungkin ya ada begitu. Pokoknya macam-macam. Nah, jadi kalau gue pribadi nih ya, sebelum masuk ke konten utamanya, kalau gue pribadi sih gue nggak nyalahin sepenuhnya kepada Panji Gumilang, enggak ya. Ya orang kan punya keyakinan beda-beda, dia punya keyakinannya begitu, ya itu haknya dia ya. Dan itu emang di Indonesia yang begitu ya, pasti ada yang ngaku. Di Indonesia ini ada yang pernah ngaku Jibril kok. Iya, ada yang pernah ngaku Nabi juga kan. Mungkin ada yang pernah ngaku Tuhan kali ya. Nah, salah satu pernyataan Panji Gumilang yang bikin gue ngakak banget ini, gue upload di Instagram gue ya. Nanti kita tonton deh, kita baca nanti apa komentar netizen. Salah satu pernyataannya yang gua angkat di sini adalah tentang ini penggalan video ini tentang Idul Fitri adalah makan-makan. Ini kita dengerin dulu ya, kita dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Platnya, kenapa menanggapi Idul Fitri kok susah? Apa makna Idul Fitri itu? Kenapa menanggapi Idul Fitri kok susah? Ya, apa makna Idul Fitri? Kita dengar makna Idul Fitri menurut beliau. Udah ngakak dulu. Idul Fitri yauma yafturun nas. Ya. Para mukmin, para muslim makan-makan di akhir Ramadan. Iya. Cuma makan-makan aja kok gegeran. Jadi Idul Fitri menurut beliau ya sebatas itu, makan-makan. Udah. Jadi kitab-kitab ulama dulu yang membahas tentang Idul Fitri dengan berbagai macam makna itu wah diragukan sama beliau ya, sama beliau ini diragukan ya. Menurut beliau makan-makan ya.
Iya Pak Kiai. Makan-makan, nah itu menurut beliau boleh nggak? Boleh, sah-sah saja, itu pendapat beliau kok. Iya, makan-makan. Jangan sampai gegeran. Idul Fitri itu hari makan-makan. Idul Fitri itu hari makan-makan, ya. Jadi sebatas itu ya. Kita nggak bisa maksain ya seorang memaknai Idul Fitri sesuai yang apa kita yakini, nggak bisa. Ya inilah keyakinan si beliau ini. Idul Fitri adalah makan-makan, batuk-batuk. Ya Pak Kiai. Yang biasanya pagi-pagi nggak ada fatur, sekarang ada fatur. Makan-makan. Jangan terlalu jauh Jangan terlalu jauh. Ya, jadi beliau tidak boleh tuh memaknai Idul Fitri yang jauh. Jangan jauh-jauh. Makan-makan aja. Makan. Makan dulu, yang banyak dah. Nah, Idul Fitri kok kemana-mana. Hari raya makan-makan. Orang menurut beliau nih, orang yang memaknai Idul Fitri dengan berbagai macam makna yang kita tahu, ulama-ulama kita ya, nggak usah yang dulu-dulu deh. Di Lebaran kemarin ini aja itu makna Idul Fitri dijadiin khutbahnya di beberapa masjid, ya, di beberapa masjid itu jangan terlalu jauh memaknainya. Maknanya makan, nggak jauh-jauh, ya guys. Jangan kok gitu dibuat kekiran. Iya Pak Kiai, gua mau jawab dikit aja ya. Idul Fitri itu Pak Kiai, kalau udah tanggal 1 Syawal justru puasa itu jadi haram gitu. Makanya itu kemarin itu masalah hisab sama ru'yah itu penting, karena berurusan dengan sesuatu yang haram itu kalau salah gitu Pak Kiai. Tapi masing-masing kan ada ulamanya ya. Tapi inilah Kiai Panji Gumilang, ya, Kiai Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang. Nah akhirnya gue dapat berita begini guys. Ini dari disway.id. Syekh Panji Gumilang sempat tersandung kasus dugaan penghinaan dan pencabulan guru-guru Ponpes Al Zaitun. Begitu gue dapat berita ini, gue langsung bilang, oh pantes makan-makan. Oh iya, pantes makan-makan. Kita baca dulu ya dari Indramayu, disway.id. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang alias Panji Gumilang kini menjadi sorotan banyak publik. Panji Gumilang merupakan pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Banyak pengikutnya itu, banyak. Ponpes Al Zaitun kini tengah viral antara sholat hari raya Idul Fitri 2023 mencampur soft laki-laki dengan perempuan dalam satu barisan. Nah itu udah dibahas juga, sampai Syekh Adi Hidayat juga ngebahas itu, ya kan? Ngebahas. Ya, tapi masing-masing ada pengikutnya. Yang Al Zaitun ini juga ada kok pengikutnya, ya kan? Bahkan ada pengikutnya yang bikin video juga, ya. Sampai bingung dia, sampai dibilang orang pengikutnya aja bingung, apalagi orang lain ya. Ya kita bingung, beliau kan makan. Iya. Menariknya seorang jamaah perempuan berdiri tepat di belakang imam, tak lain adalah Panji Gumilang sendiri. Oh, imamnya beliau sendiri ya. Tapi dia pakai cadangan imam, boleh juga sih. Cadangannya imam di samping. Katanya sih begitu. Wallahu a'lam. Ponpes Al Zaitun yang didirikan pada 1996 itu sempat menuai kontroversi yang melibatkan sosok pria yang dipanggil Syekh Panji Gumilang itu. Panji Gumilang sempat bermasalah dengan sejumlah guru Ponpes Al Zaitun. Sang Syekh diduga telah melakukan tindakan tercela yang disebut telah menghina dan melecehkan guru-guru Ponpes Al Zaitun pada 2017 lalu. Wah. Ya. Sebanyak 117 guru Ponpes Al Zaitun saat itu enggan mengajar meski surat pengajuannya diminta oleh Panji Gumilang. Berselang 4 tahun kemudian, seorang guru berinisial K membuat laporan polisi di Polda Jabar bernomor LP_B_212_2 Romawi _2021 terkait laporan atas dugaan pencabulan. Nah, ini berbicara pencabulan, nanti ada yang ngomentarin tentang Fahim lagi nih. Gue jawab nih, beda nih. Bedanya pencabulannya ini sama Fahim apa?
Kalau ini yang melaporkan korbannya, kalau Fahim istrinya. Nah, itu beda. Itu janggalnya kasus Fahim itu di situ. Yang lapor istrinya, dan alhamdulillah kan akhirnya para saksi juga sudah bersuara ya. Yang dibilang saksi itu sudah bersuara, ternyata nggak ada pencabulan kalau kasusnya Fahim. Kalau yang Panji ini, pelapornya itu korban loh, tapi kok nggak diproses ya? Kenapa ya? Ya, guru berinisial K ini mengaku jika dirinya menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah kan, korbannya. Yang melapor korbannya, kalau Fahim bukan. Sampai saat ini, kasus dugaan pencabulan Panji Gumilang terhadap anak buahnya itu belum menemui titik terang. Nah kan, nggak diproses. Kalau Fahim proses. Apakah karena Panji Gumilang ini pro pemerintah mungkin, atau ada sebaliknya, wallahu alam ya. Apakah begitu nih hukum di Indonesia nih? Aduh, orang-orang akan bertanya siapa pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Ya, jika melihat rekam jejak ponpes yang tengah viral gegara sholat Idul Fitri mencampur soft laki-laki dan perempuan, ternyata sempat problematik. Tak kenal maka tak sayang adalah Abdul Rashid Panji Gumilang, atau lebih tersohor dengan panggilan Panji Gumilang, ya, yang merupakan pendiri Ponpes Al Zaitun ini. Panji Gumilang mendirikan Ponpes Al Zaitun ini di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Ponpes Al Zaitun didirikannya Panji Gumilang pada 13 Agustus 1996 dan diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Nah, udah lama ini Ponpes, iya. Jadi bukan cuma di pemerintahan ini aja. Sosok Panji Gumilang sendiri adalah alumni Pondok Modern Gontor pada 1966. Ia lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1946. Oh iya. Pendidikan ilmu keagamannya lalu dilanjutkan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana Panji Gumilang mengambil Fakultas Adab, jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam. Tak berhenti di situ, Panji Gumilang lalu mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa bidang Manajemen Education dan Human Resource oleh International Management Centres Association (IMCA) pada 2004. Keren lu, wah keren ini Syekh Panji Gumilang nih. Bapak mau ikut? Kagak lah. Dalam sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Tabroni Roni mengenai pendidikan Islam 2019, Panji Gumilang disebut menerapkan One Pipe Education System atau sistem pendidikan satu pipa. Maksudnya, sistem pendidikan satu pipa merupakan sistem pendidikan formal yang tak terputus dari tingkat dasar hingga level tinggi. Oh iya, bagus nih. Cuma ya begitu yang diajarkan ya ini yang kalian lihat. Gua nggak pernah nemu sih kalau gua masalah agama yang ikut ulama-ulama lah, yang sejalan ya, yang sepaham udah, yang apa, yang dari dulu deh kita udah tahu sholatnya gimana, ibadahnya gimana. Tapi yang mau gimana lagi, siapa sih gue bilang makan. Panji Gumilang sempat diisukan menjadi seorang sosok penyimpang. Ia pernah dikabarkan menjadi Imam Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah 9 pada 2011. Wah. Namun sosok yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun itu membantah jika dirinya sebagai Abu Toto, nama yang disebut seorang petinggi NII KW 9. Melansir laman kemenak.go.id yang ditayangkan pada Rabu 11 Mei 2011, gegara isu tersebut Menteri Agama Surya Dharma Ali sampai mendatangi Ponpes Al Zaitun untuk meminta klarifikasi Panji Gumilang. Momen kunjungan menak itu pun disambut oleh Panji Gumilang sendiri. Tak berhenti di situ, Panji Gumilang sempat berurusan dengan hukum di mana dirinya terjerat kasus pemalsuan dokumen Yayasan Al Zaitun. Iya. Kasus ini bahkan ditangani oleh Barreskrim Polri pada 2012 lalu hingga melalui proses persidangan. Panji Gumilang divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Iya, pencabulan, pemalsuan, penghinaan, dan beliau berfatwa makan. Idul Fitri adalah makan. Ini guys membuat gue akhirnya posting video ini nih ke Instagram. Ya, ini hiburannya di sini nih. Kita lihat
apa komentar netizen di Instagram tentang Syekh Panji Gumilang yang bilang hari raya Idul Fitri adalah makan, jangan jauh-jauh. Let's go to Instagram. Oke guys, ya kita udah di Instagram, di postingan gue Syekh Panji Gumilang, nih lo lihat ya, itu dengan caption, bapak ini sebelum berangkat sholat id palanya kagak ketata pinggiran ranjang kan, atau mungkin tidurnya salah bantal. Kita baca komentar netizen di sini. Ini mulai kita ngakak nih. Ya netizen Indonesia bro. Siga nama salah dahar atau salah cai nu diinum makanan liar otaknya jadi sengklek, pikirannya jadi gesrek. Kayaknya sih salah makan atau salah air diminum ya kan gitu. Makanya liar ya, pusing otaknya jadi sengklek. Kebanyakan makan ulen ya, rungkat anjir. Hakan taulem plus tumis nepika merekaan koplok. Aduh Ibah tidur. Gua mau nanya nih, hakan taulem plus hakan itu apa? Makan tah ulen nasi ulem ya, ulem apa ulem ya itu dah. Nah ini nepika merekaan koplok. Oh jadi kekenyangan merekaan itu ya. Gua harus pakai translator, salah satu bini gua kan orang Jawa Barat jadi paham ini. Iya makan ya, makan aja. Aduh, piaraan siapa yang kayak gini nih? Piaraan siapa ya kayak ginian ini? Oh gitu ya. Ya. Peliharaannya Hendro Baplang, cari aja artikelnya. Hendro Baplang. Ya. Cuma bisa bilang astagfirullah aja, bagus itu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih gitu ya. Kok sekarang banyak ODG ya. Ya, gue nggak nyalain ya, orang-orang kan dengan pemikirannya, cuman ya lucu aja buat gue gitu. Ada pengikutnya, pondoknya besar guys, bikin mules perut. Mules perut berarti bagus, melancarkan pencernaan dan susah buang air besar. Fix sesat menyesatkan. Ada MUI nggak boleh ngomong gitu. Ada MUI guys. Iki sopo maneh, lai stand up komedi kala lucunya sama ini. Makan makin banyak bagi rapor makan nggak tamat SD ini orang. Astagfirullah, ngawur, gelarnya banyak, doktor, dia doktor. Makin banyak ODGJ, masa makin banyak? Enggak lah. Aliran sesat ini backingnya Jenderal Orba. Aldo aja coba tonton di channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Ada di Ustadz Alfian Tanjung ya, kalian tonton deh. Afwan Ustadz ingin bertanya tentang yang dibicarakan beliau, Felix King Zifrun. Wah ini ngetek Ustadz nih, ngetek Ustadz nih ditanyain. Nah, andalah yang menjadi contoh, bertanya pada ahlinya, bukan malah menghujat padahal gak ada ilmu. Nah, terima kasih komplimennya Kak, tapi sesungguhnya belum layak jadi contoh. Masih banyak di negeri ini orang-orang baik untuk kita contoh, sayangnya mereka dibungkam. Nah, lu nggak dijawab lagi nih Firmansyah. Iya. Siga nama salah dahar atau salah cai. Oh udah tadi nih. Ya ini yang belum. Salah satu tanda akhir zaman, sepakat. Lu di Indonesia jangan bingung lu. Di Indonesia ini ada yang pernah ngaku Jibril dan dihukum. Dan dia ini juga pernah jadi narapidana ya, pernah dihukum 10 bulan dia. Pernah. Hari makan mau ngakak kenceng. Oke guys, udah gitu aja deh, nggak usah lama-lama. Kita udah ketawa deh. Ya, jadi alhamdulillah ya, kesimpulan gue ya bebas saja, beliau mau bilang apa itu hak beliau ya, cuman ya ini reaksi kita. Kalau beliau berhak menyampaikan apa-apa ya jangan salahkan juga kalau masyarakat bereaksi kan gitu. Dan ini ya udahlah
Udah zamannya kita yang udah begini nih. Idul Fitri yang sudah diterangkan ribuan kitab tentang Idul Fitri ini, ribuan khutbah tentang Idul Fitri ini. Ternyata menurut beliau nggak usah jauh-jauh. Idul Fitri itu hari makan. Oke guys, gua pamit dulu. Gua Babe Ado, YouTuber rakyat biasa yang bikin konten ini belum makan dan mau makan. Pamit dulu ya guys, ketemu di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal 'afwu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bisa dia ngomong ya. Hari makan, batuk. Iya dah makan dah, yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.